Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang seorang pemuda yang bekerja di sebuah toko dan berhasil mendapatkan kasih sayang dari istri bosnya. Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. I'm sorry, Joe. Film akan dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Nick, di mana dia tampak seperti sedang menunggu seseorang. Lalu setelah itu Nick pun pergi ke suatu tempat, yang mana ternyata dia sedang melakukan transaksi narkoboy dengan seorang pria. Namun tak lama setelah itu polisi pun datang dan ingin menangkap mereka. Lalu Nick pun mencoba untuk kabur dari kejaran polisi tersebut, hingga saat keadaan aman dia pun bersembunyi di sebuah toko ikan. Kemudian saat sampai di dalam toko, Nick pun mencoba untuk meminta segelas air kepada si pemilik toko tersebut yang bernama Betty. Lalu Betty pun menawarkan bantuan kepada Nick untuk istirahat dan tinggal sejenak. Namun suami dari Betty yang bernama Joe pun melarangnya karena dia berpikir bisa saja si Nick berniat jahat kepada mereka. Akan tetapi Betty pun tetap pada pendiriannya untuk menolong si Nick. Kemudian setelah itu Nick pun dibawa ke dalam rumah dan ikut makan bersama dengan keluarga tersebut. Lalu ketika sedang makan, mereka pun bertanya kepada Nick dari manakah asalnya dan di manakah orang tuanya. Nick pun menjawab bahwa dia berasal dari sebuah desa terpencil dan orang tuanya sudah lama tidak ada. Kemudian Betty yang merasa sangat iba pun menyuruh si Joe untuk memberikannya sebuah pekerjaan di toko miliknya. Setelah itu Joe pun jadi terpaksa menuruti kemauan istrinya tersebut daripada harus bertengkar dan tidak mendapatkan jatah mingguan dari istrinya itu. Lalu setelah makan selesai, Nick pun tidur di kamar anaknya si Betty yang bernama Dani, yang mana ternyata Dani sendiri sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Dan Betty menyuruh Nick untuk memakai baju anaknya saja, karena si Nick sendiri sudah tampak kotor dan sudah lama tidak mandi. Kemudian di keesokan harinya, Nick pun mulai ikut kerja bersama Joe, dan Joe pun membawa Nick ke sebuah pasar ikan agar Nick bisa paham jenis-jenis ikan apa sajakah yang harus dibeli. Singkat cerita, ketika berada di toko, Joe pun mulai mengajari Nick untuk trik dan cara memotong ikan yang baik dan benar. Apalagi Nick pun sudah mulai bisa menikmati hari-harinya dan meninggalkan dunianya yang kelam. Lalu di malam harinya, tampaklah si Betty yang sedang berbincang dengan si Nick yang baru saja selesai mandi. Sehingga membuat Betty pun tampak menjadi bersemangat kembali ketika melihat ada daun muda di hadapannya. Kemudian semenjak kejadian itu, Betty pun mulai tampak sangat bersemangat dan lebih sering memperhatikan si Nick, sehingga membuat Joe pun tampak risih dan membuat suami istri ini sering bertengkar hanya karena hal sepele. Lalu setelah itu ketika Nick pulang ke rumah, dia pun tanpa sengaja justru malah melihat Betty yang sedang mandi. Di sini Nick pun sadar bahwa sebenarnya Betty sendiri sedang memancingnya dan menggodanya. Kemudian singkat cerita, ketika sedang membeli ikan, mobil si Joe pun justru malah diserang oleh saingan penjual ikan di pasar tersebut. Dan Nick yang ada di sana pun langsung marah dan memukuli para pengganggu tersebut. Sehingga karena kejadian itu pun Joe semakin percaya kepada Nick bahwa dia memang benar-benar sungguh ingin bekerja. Dan Joe pun menceritakan kepada istrinya bahwa Nick telah menjadi pahlawan karena telah mengusir para saingannya di pasar ikan tersebut. Kemudian Betty yang merasa senang pun lalu mendatangi Nick di kamarnya untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Akan tetapi dikarenakan terbawa oleh suasana, akhirnya mereka pun bermantap-mantap juga. Lalu di pagi harinya tampaklah Betty yang sangat bahagia karena sudah berhasil mendapatkan singkong muda yang perkasa. Dan semenjak kejadian itu mereka pun lebih sering bermesraan bersama tanpa sepengetahuan dari Joe sendiri. Singkat cerita, akhirnya anaknya si Betty dan Joe pun pulang dengan membawa istri dan juga anaknya. Akan tetapi ketika Dani dan istrinya sampai di rumah, ternyata si Betty sendiri sedang dijajah oleh si Nick. Tapi untungnya mereka pun tidak ketahuan juga. Kemudian si Dani pun menanyakan kepada si Betty siapakah pria yang ada di rumahnya. Dan Betty pun menjawab bahwa dia adalah Nick yang merupakan pegawai ayahnya. Setelah itu, akhirnya keluarga besar tersebut pun pergi untuk berlibur dengan mengunjungi pantai dan menyewa sebuah kapal. Lalu terlihatlah si Dani yang sedang mengobrol dengan si Nick, dan mereka pun tampak mulai sudah semakin akrab.
Singkat cerita, setelah liburan selesai, Nick pun bekerja kembali seperti biasa. Dan si Joe pun menyuruh si Nick untuk mengambil sesuatu di rumahnya. Dan sesampainya di rumah, si Nick pun bertemu dengan istrinya si Danny yang sedang memandikan anaknya. Lalu Nick pun membantunya. Namun tak lama datanglah si Danny. Di sini tampaknya Danny sudah mulai curiga dengan si Nick bahwa dia sepertinya ada niat tidak baik kepada istrinya ataupun ibunya. Kemudian di keesokan harinya tampaklah Dani yang sedang mengobrol dengan ibunya di sebuah bar. Dan Dani pun mulai bercerita bahwa dia curiga kepada si Nick yang mungkin berniat untuk mendekati istrinya dan juga ibunya. Namun mendengarkan hal tersebut, Betty pun menjadi kesal dan pergi meninggalkan Dani dari bar tersebut. Kemudian singkat cerita, keluarga ini pun makan bersama di sebuah taman dan tampaklah mereka yang sangat bahagia sekali. Namun tiba-tiba si Betty pun disodok dengan kaki oleh Nick dari bawah meja. Namun si Betty pun hanya diam saja karena dia merasa itu adalah godaan dari si Nick. Namun ketika Nick berdiri dari kursi, barulah Betty sadar bahwa yang melakukan sodokan tersebut adalah si Danny. Dan kejadian itu pun kebetulan dilihat oleh istrinya si Danny yang kebetulan duduk di samping si Betty. Lalu setelah kejadian itu pun hubungan antara Dani dan istrinya pun semakin renggang, sehingga membuat istrinya Dani pun curhat dengan si Nick bahwa dia ingin sekali pergi dan meninggalkan suaminya itu. Dan setelah itu akhirnya istri si Dani pun pergi meninggalkan Dani dengan diantarkan oleh si Nick menuju sebuah terminal. Kemudian si Dani yang berada di rumah pun tampak kebingungan karena tiba-tiba anak dan istrinya pun harus pergi entah kemana. Lalu Dani pun menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa anak dan istrinya telah kabur dari rumah. Dan dia pun bercerita bahwa Nick sudah mengambil uang dari ayahnya dan disimpan di dalam freezer ikan. Karena dia yakin bahwa Nick ingin mengambil istrinya dan juga suka adu mekanik dengan ibunya. Setelah itu Joe yang penasaran pun langsung memeriksa freezernya, yang ternyata benar saja bahwa di dalamnya terdapat plastik yang berisi uang sebesar $2.000. Kemudian setelah itu Betty pun datang bersama Nick ke toko ikan tersebut. Dan Betty pun menjelaskan kepada si Joe bahwa uang sebanyak itu Betty sendirilah yang memberikannya kepada Nick karena dia sangat menyayangi si Nick. Kemudian dikarenakan hal itu pun si Joe menjadi sangat marah dan ingin menghajar si Nick. Namun tiba-tiba tanpa diduga penyakit stroke dan jantung si Joe pun kambuh. Dan akhirnya dia pun modar seketika. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Nick pun menjadi sangat sedih dengan modarnya si Joe. Sekaligus dia pun hanya bisa mengenang masa-masa indahnya dengan si Betty. Lalu si Nick yang bersedih pun tampak sedang berada di tepi jalan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Namun tak lama setelah itu, si Danny pun datang dari belakang dan langsung menyabetnya dengan pisau. Yang akhirnya si Nick pun harus ikut modar juga sama seperti si Joe. Dan di akhir film tampaklah si Betty yang bekerja di sebuah kasino sebagai PS karena sudah tidak ada lagi yang menanggung biaya hidupnya. Dan film pun selesai. Oke lah teman-teman semua, kesimpulan dari film ini tetaplah menjadi sosok yang setia kepada pasangan kalian. Dan jangan pernah tergoda oleh godaan yang bisa menghancurkan sebuah hubungan. Oke lah, terima kasih and see you next content.